Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Audit IT dan Tata Kelola TI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Fatimah Zahra, NPM 021. Yang kedua Afia Arista, NPM 077. Yang ketiga Lavenia Arlis Ardana, NPM 076. Yang keempat Nadia Nurul Yunita, NPM 106. Yang kelima Dewa Erlangga, NPM 133. Untuk pokok pembahasan kami ada pengertian audit IT, pengertian tata kelola TI, perbedaan audit IT dan tata kelola TI, dan yang terakhir studi kasus audit IT dan tata kelola TI. Pembahasan yang pertama, pengertian audit IT menurut ahli. Pengertian audit IT menurut Weber tahun 1999, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, memungkinkan tujuan organisasi untuk dicapai secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Pengertian audit IT kedua menurut Arens dan Lobeck tahun 2003, suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Yunita, NPM 190810101006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tata kelola teknologi informasi menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Astuti R. 2009 dalam jurnalnya yang berjudul Model Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID pada proses pendidikan dan pelatihan pembina. Menurut beliau, tata kelola teknologi informasi merupakan tanggung jawab dari pimpinan dan manajemen institusi. Pimpinan dan manajemen institusi tidaklah harus menjadi ahli di bidang teknologi informasi, tetapi mereka perlu menyadari akan peranan dan tanggung jawabnya terhadap arah penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Untuk apa? Untuk menjaga keselarasan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada menurut Peter Weil dan Jane W. Royce dari Sloan School of Management atau MIT 2004 mendefinisikan bahwa tata kelola TI sebagai suatu bagian integral dari tata kelola organisasi yang terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses organisasional yang memastikan bahwa organisasi teknologi informasi terus berlanjut serta meningkatkan tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lavenia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan audit IT dan tata kelola IT. Jadi kesimpulan dari pengertian audit IT menurut beberapa pakar yaitu menurut Weber, Arens, dan Lobeck yaitu proses pengumpulan bukti dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kesesuaian sistem informasi dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengetahui apakah sistem informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis dan juga memiliki mekanisme pengawalan aset yang memadai dan menjamin integritas data. Sedangkan untuk kesimpulan dari pengertian tata kelola IT menurut beberapa ahli yaitu Astuti, Weil, dan Ross adalah sebuah pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Hal ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis. Jadi dari audit IT dan tata kelola IT yaitu perbedaannya jika audit IT itu sebuah proses pengumpulan bukti dan evaluasi, sedangkan tata kelola IT itu sebuah pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif yang berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi tersebut. Perkenalkan, saya Dewa Erlangga Wicaksono, NPM 190810101013. Ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan membahas tentang studi kasus audit IT.
Berdasarkan studi kasus audit IT, kami mengambil dari jurnal tentang audit teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS ya, atau singkatan dari Delivery Service and Support, dengan studi kasusnya yaitu menggunakan e-learning yang bernama eGracious punyanya Telkom University, karya dari Rio Kurnia Chandra, Imelda Atastina, dan Yanuar Firdaus, yang dibikin oleh program studi teknik informatika dari Telkom University Bandung. Pada rumusan masalahnya adalah yaitu eGracious merupakan sistem informasi yang digunakan untuk keperluan akademik di lingkungan Telkom University yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan juga orang tua mahasiswa tersebut. Banyak fitur yang terdapat pada sistem tersebut, misalnya untuk keperluan registrasi, input mata kuliah, perwalian, dan lain-lain. eGracious yang telah diimplementasikan oleh Telkom University tentu perlu untuk diukur dan dievaluasi untuk mengetahui apakah teknologi informasi yang diimplementasikan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memudahkan proses bisnis dari Telkom University atau belum. Dan ini adalah tahapan penelitiannya. Yang pertama adalah pra-audit, yaitu menggunakan kita akan menggunakan meeting stakeholder kemudian yang digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan dan jenis data. Kemudian pelaksanaan audit. Pada saat pelaksanaan audit yang dilakukan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kuesioner, wawancara, dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, setelah melakukan kuesioner akan dilakukan validasi, dan setelah melakukan wawancara dan dokumentasi mengumpulkan dokumen akan dimasukkan ke lembar audit kerja termasuk validasi tadi. Kemudian setelah lembar kerja audit dibuat akan melakukan pencarian bukti, selanjutnya akan melakukan analisis hasil. Pada saat audit sudah selesai akan melakukan penyusunan rekomendasi apa saja yang dibutuhkan dan akan dibentuk dalam bentuk laporan hasil audit. Dari hasil audit yang diketahui, ada satu proses yang mempunyai 4 level kapabilitas 4, yaitu DSS 2. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 1, DSS 3, DSS 4, DSS 5, dan DSS 6. Level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 3, yang berarti sebagian besar aktivitas domain DSS untuk Direktorat Sispo Telkom University telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut yaitu terdokumentasi dan komunikasi berjalan dengan baik. Nah, untuk ini untuk proses domainnya itu bisa dilihat rata-rata dan pembuatan levelnya pada tabel ini, yaitu untuk DSS 1 untuk mengelola operasi, DSS 2 untuk mengelola permintaan layanan dan mengelola insiden, DSS 3 untuk mengelola masalah, DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 5 mengelola layanan keamanan, DSS 6 mengelola kontrol proses bisnis. Jadi untuk studi kasus ini hanya menggunakan satu framework yang tadi, yaitu adalah COVID-5, dan menggunakan satu domain yaitu DSS saja. Sekian presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiarista, NPM 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari tata kelola IT atau TI, di mana saya mengambil contohnya dari jurnal dengan judul Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 di PPM PTSP Bone Bolango. Pertama, kita akan membahas rumusan masalahnya. Terdapat sebuah badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau BPM PTSP Bone Bolango sebagai salah satu organisasi pemerintah yang telah memanfaatkan TI dalam proses pelayanan perizinannya. Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap tujuan dan proses TI di badan tersebut, kemudian dipetakan dengan framework COVID-5. Tujuannya untuk membantu mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, regulasi juga kebijakan yang jelas untuk mendukung keberlanjutan TI di badan tersebut. Kemudian kita masuk ke tahapan penelitian. Pertama, kita melakukan studi literatur dari studi pustaka dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian kita identifikasi IT related goals dan proses TI dalam COVID-5. Setelah itu kita mapping dalam framework COVID-5.
Kemudian kita desain kuesioner dan juga identifikasi responden dari kuesioner yang kita berikan sebelumnya. Kemudian kita kumpulkan data dari responden tadi. Setelah itu kita olah data tersebut menggunakan COVID-5 dan kita analisis datanya, di mana pada penelitian ini menggunakan domain COVID-5 antara lain ada ITM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Kemudian setelah datanya dianalisis, terdapat hasil pengukuran tingkat kapabilitas dan capaian proses TI-nya. Kemudian yang terakhir kita buat kesimpulan dan juga saran dari hasil analisisnya dan kita berikan ke badan yang terkait. Nah, dari tahapan penelitian tadi menghasilkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Dapat dilihat pada gap tingkat kapabilitas proses saat ini dan target proses pada gambar di samping, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua domain yang berada di tingkat kapabilitas 1, antara lain ada AP01 dan juga PAI10, yang artinya kedua domain ini merupakan incomplete proses atau proses yang belum selesai. Tingkat kapabilitas 2 artinya bahwa beberapa domain yang ada di sini, yaitu ada 9 domain, artinya prosesnya sudah dapat dimanage oleh BPM PTSP, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapabilitas tata kelola TI pada aspek optimasi aset TI, sumber daya, dan kemampuan di BPM PTSP Kabupaten Bone Bolango belum mencapai target yang diinginkan, karena masih terdapat kesenjangan antara keadaan saat ini dan juga target yang ditetapkan pada tiap prosesnya. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan, yaitu ada jurnal ini untuk contoh kasus audit dan juga jurnal ini yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.